Oke, halo, selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah fermentasi enzim. Oke, untuk materi kali ini eh, kita akan membahas mengenai fermentasi enzim. Ya, ini mungkin kalau tidak salah mungkin pertemuan yang ke-6 ya untuk mata kuliah ini. Eh, Oke, jadi untuk fermentasi enzim ini berupa video pembelajaran yang mungkin saya akan bagi dua saja supaya lebih tidak terlalu panjang ya. Oke, jadi enzim ini uh, kalian sudah tahu enzim ya. Jadi enzim merupakan biokatalis ya, biokatalis sehingga enzim ini banyak digunakan dalam dunia industri untuk uh, mengubah dari suatu misalnya senyawa atau molekul menjadi senyawa atau molekul lain ya. Dan itu ciri khas dari enzim adalah dibandingkan misalnya dengan katalis kimia, itu misalnya reaksinya lebih cepat, lebih spesifik, seperti itu ya. Dan juga untuk enzim-enzim tertentu itu bisa diproduksi secara massal. Nah misalnya ini di sebelah sini ada enzim namanya glukoamilase. Glukoamilase ini merupakan salah satu enzim yang sudah paling lama ya dipakai di dunia industri. Jadi glukoamilase itu enzim yang katalisis reaksi hidrolisis atau breakdown ya dari misalnya karbohidrat yang polisakarida yang lebih sederhana atau oligosakarida seperti dextrin ya, menjadi gula-gula yang sederhana. Nah, ini banyak digunakan untuk di dunia makanan maupun minuman, ini banyak sekali dipakai glukoamilase ini. Nah, contoh di sini adalah bentuknya ini dalam bentuk serbuk, ya, jadi saset, serbuk, dan ini biasanya banyak dipakai untuk produk minuman terutama ya. Oke, untuk mengawali, saya akan menampilkan video pendek dari overview produksi enzim ya di secara industri dari produsen BASF. BASF ini yang itu produsen kimia dan bioteknologi yang salah satu yang terbesar di dunia. Oke, mari kita lihat saja ya.
BASF. We create chemistry. Oke, ya jadi dalam video pendek tadi banyak sekali informasi yang bisa kita dapat ya. Eh, jadi misalnya bisa dilihat prosesnya dari hulu sampai hilir ya, dari mulai masih ingat itu yang tadi memakai kapang contohnya ya, yang di petri dish itu kan, bagaimana kapang itu harus dipelihara di materi saya yang terdahulu mengenai preservasi ya, kemudian mengecek kontaminasi, kemudian setelah itu untuk proses fermentasi ini misalnya dari skala kecil dahulu di laboratorium ya sampai menjadi di skala yang industri yang bisa dilihat sendiri kapasitas tangkinya bisa puluhan ribu liter ya. Jadi skala besar seperti itu. Nah, eh, kita lihat juga tadi misalnya ada media yang dipakai itu tergantung engine yang diproduksi. Tadi kita lihat sepintas ya ada misal tepung jagung seperti tadi ya. Terus kalau tidak salah ada apa nama corn syrup juga. Jadi dan juga mikroorganisme sepertinya itu pastinya itu kapang terlihatnya ya seperti misalnya penicillium atau aspergillus. Nah, jadi itulah gambaran kira-kira proses produksi enzim secara fermentasi ya di sampai skala industri. Jadi mungkin videonya nanti bisa diputar lagi ya, kemudian dipelajari lebih lanjut. Oke, ya kita lanjut ya. Jadi di sini misalnya untuk berdasarkan eh, pasar, segmentasi pasarnya ya. Jadi untuk enzim-enzim yang dikembangkan secara industri itu, jadi market share-nya, jadi bisa dilihat di sini berdasarkan aplikasinya ya di sini. Jadi misalnya ini yang terbesar ini adalah untuk makanan dan minuman. Ya, makanan dan minuman ini yang paling besar ininya apa namanya produksi enzim yang digunakan untuk makanan dan minuman. Kemudian ini deterjen. Nah, ternyata deterjen itu banyak sekali memakai enzim ya. Jadi mulai lipase, kemudian protease. Nah, mungkin ini untuk deterjen ini sepertinya tidak orang jarang menyadari ya bahwa deterjen itu banyak sekali menggunakan enzim juga seperti itu. Kemudian pakan ya, kemudian ini biofuel, tekstil, pulp dan kertas ya. Kemudian nutraceutical, ini kosmetik dan personal care, mungkin ini wastewater ya, mungkin sepertinya, dan lain-lainnya. Jadi yang paling utama misalnya makanan dan minuman, ya. Kemudian yang kedua deterjen. Nah, jadi makanan dan minuman seperti yang tadi glukoamilase itu salah satunya untuk makanan dan minuman. Nah, kemudian dari segi perkembangannya ya dari tahun ke tahun ya, dan proyeksinya ke tahun 2027 berdasarkan proyeksi ini berdasarkan jenis enzimnya. Jenis enzimnya. Bisa kita lihat yang paling dominan adalah selalu ya di sini dari tahun ke tahun ini karbohidrase. Jadi enzim-enzim yang digest atau degradasi karbohidrat misalnya dari pati menjadi glukosa misalnya. Ya, karena karbohidrat juga memang bahan organik yang paling banyak juga ya. Jadi enzimnya juga paling banyak. Kemudian kedua protease. Ya, protease mendigest protein menjadi asam amino atau peptida. Kemudian lipase. Nah, lipase ini yang biru ini ya. Nah, ini lipase ini sebetulnya terutama dengan perkembangan kelapa sawit misalnya. Kelapa sawit, kemudian produksi biodiesel ya, kemudian juga ada minyak dan turunannya ya, minyak sawit dan turunannya. Lipase ini sebetulnya secara proyeksi mungkin ya bisa diinikan sebenarnya mungkin bisa lebih pesat itu dari sini ya ininya dari segi volumenya.
Kemudian polimerase dan nuklease. Nah, ini adalah enzim-enzim yang digunakan untuk biologi molekuler sebetulnya. Jadi lumayan banyak juga ya. Nih. Nah, jadi banyak yang digunakan untuk enzim-enzim biologi molekuler. Dan sisanya adalah enzim-enzim yang lain. Oke, kemudian jika dilihat mikroorganismenya untuk enzim ini, tentunya yang paling baik adalah dari cendawan, fungi, dan bakteri. Untuk cendawan ini adalah dari golongan kapang, jadi mold. Jadi seperti ini Aspergillus terutama. Jadi golongan Aspergillus itu paling banyak sekali dipakai. Jadi Aspergillus niger misalnya untuk selulase, ya, katalase, Aspergillus oryzae, protease misalnya, kemudian trichoderma, ya, penicillium, rhizopus, Thalaromyces, dan banyak lagi sebetulnya. Banyak, ini contoh kecil saja ya. Nah, kemudian bakteri juga banyak sekali juga, Pseudomonas, Mycobacterium, Streptomyces, Streptoverticillium, Pullulani-Bacillus misalnya, dan juga Bacillus, ya, dan banyak juga sekali bakteri. Nah, ini contoh-contohnya saja. Kemudian ini adalah contoh enzimnya ya, yang sudah terkenal untuk banyak dipakai gitu ya. Oke. Ya. Nah, tadi saya sempat menyinggung di awal mengapa enzim ini banyak aplikasinya ya. Jadi intinya adalah enzim sebagai biokatalis tentunya mempunyai karakteristik yang membuat reaksi kimia itu lebih efisien. Karena ya laju reaksinya lebih cepat dibandingkan misalnya reaksi kimia biasa. Jadi enzim ini secara evolusi memang sudah dibentuk untuk melakukan reaksi kimia yang cepat. Jadi bayangkan saja makhluk hidup ini kalau kita lihat secara molekuler kan, kalau reaksinya itu lambat itu akan bahaya sekali ya jadinya. Jadi segala reaksi di tahap molekuler itu harus cepat ya. Sehingga kehidupan sel itu kan terus bisa bertahan hidup, membelah dan lain-lain. Itu kompleks kan. Nah, enzim ini sebetulnya memang reaksinya itu harus cepat secara alaminya. Nah, jadi dalam industrinya, jadi memang pemakaian enzim itu meningkatkan laju reaksi kimia. Ya, jadi contoh saja ya, misalnya fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen saja misalnya, itu kan dengan enzim nitrogenase dan lain-lainnya itu yang rhizobium ya, di akar, bintil akar itu kan suatu reaksi yang sangat efisien. Tidak menghasilkan panas, tidak memerlukan tekanan tinggi gitu. Bandingkan dengan misalnya reduksi nitrogen jadi amonia itu memakai reaksi kimia Haber-Bosch misalnya. Wah, itu tekanannya harus tinggi sekali dan lain-lain ya. Oh, itu tidak mudah secara kimia, tapi dengan enzim itu looks very easy ya. Tidak terlihat ya, pokoknya tiba-tiba tanaman itu bisa mendapatkan nitrogen saja gitu ya, dari gas nitrogen yang N2 itu. Nah, itu. Sehingga substratnya ini dalam mengubah substrat dari produk itu sangat beragam. Nah, kemudian yang ketiga, dia sangat spesifik. Berbeda lagi dengan reaksi kimia misalnya kan senyawa organik misalnya glukosa atau apa itu ada chiral ya, D dan L ya. D glukos, L glukos misalnya. Itu jika reaksi kimia itu biasanya mencampur ya. Tapi enzim itu biasanya spesifik, misalnya dia hanya bisa bereaksi dengan D glukos gitu, tidak dengan L glukos. Nah, begitu ya. Nah, jadi contoh ini misalnya vanila itu, aroma vanila itu kan ada sangat sangat enak ya. Itu karena ada vanilin di situ yang secara alami ada di vanila ini. Jadi kalau dari vanila
ingin mendapatkan vanilinnya karena sudah ada ya tinggal diekstrak saja gitu itu. Nah, tapi itu bisa dibuat juga dengan enzim. Jadi misalnya dari berbagai bahan yang berbeda-beda. Misalnya dari dedak padi ini, dedak beras dengan ya bahan awalnya itu ferulic acid yang ada di dedaknya ini dengan enzim bisa jadi membentuk vanilin. Dan vanilinnya itu sama persis kiralitasnya juga, ya. Kemudian dari jagung, ya, dari ini apa namanya kunyit, dari cengkeh, eugenol nih yang misalnya eugenol terkenal nih banyak dipakai untuk produksi ini vanilin ini. Jadi vanilin itu tidak harus selalu dari vanila jadinya. Dengan memakai enzim bisa dapat dari apa namanya dari cengkeh misalnya. Nah, tapi dengan selain enzim dengan bahan kimia juga bisa sebetulnya. Tapi hasilnya itu campuran, jadi antara D dengan L. Nah, jadi mungkin kalian bisa cek ya, saya saya lupa ini yang mana yang vanilin yang apa yang natural itu D atau L, tapi misalnya yang dengan kimia itu campuran racemic ya. Nah, rasa racemic itu dia rada berbeda, aromanya sedikit berbeda ya. Nah, tapi dengan enzim bisa spesifik. Ya. Oke. Nah, itu keunggulan enzim ya. Nah, kemudian ada beberapa pertimbangan untuk melakukan produksi enzim secara fermentasi. Jadi harus diingat bahwa enzim itu ada yang ekstraseluler dan intraseluler. Ekstraseluler berarti dia dikeluarkan dari sel ya, disekresikan. Sementara intraseluler itu dia tidak dikeluarkan dari sel, tidak disekresikan, dia ada terus di dalam sel. Nah, itu akan beda cara, terutama cara memanennya atau cara mengekstraknya itu harus berbeda. Ekstraseluler berarti dia sudah ada di media ya. Intraseluler berarti harus diambil dari dalam selnya. Nah, itu berbeda. Contoh yang intraseluler itu misalnya mayoritas itu lipase, itu mayoritas di bakteri gram negatif, itu intraseluler, sehingga cara ekstraksinya berbeda ya. Dia selnya harus dipecah, misalnya harus dikeluarkan enzimnya. Kemudian mikroorganismenya harus tumbuh di media yang tidak mahal, murah. Ya. Karena kalau mahal, secara industri nanti tidak visible, ya harganya terlalu tinggi ya. Kemudian substratnya juga, substratnya ini jadi substratnya itu sebagai bahan untuk produksi enzimnya ya. Jadi itu juga harus mudah didapat dan juga murah. Ya. Jadi mudah didapat, harus kuantitasnya tinggi dan murah juga gitu ya. Nah, kemudian cara mendapatkan enzimnya. Jadi ekstraksinya misalnya harus sesederhana mungkin dan juga tidak mahal gitu. Kemudian enzimnya juga harus stabil. Ya, jadi ini untuk stabilitas enzim ini diperlukan karena nanti akan berhubungan dengan shelf life-nya jika sudah menjadi produk misalnya. Expire-nya berapa lama, kemudian juga ketika direaksikan kalau enzimnya terlalu cepat denaturasi misalnya, ya itu tidak bagus juga ya. Jadi reaksinya belum selesai, enzimnya sudah banyak yang mati. Nah, untuk fermentasinya, jadi misalnya ada dua cara yang utama ya. Jadi dengan fermentasi padat atau solid state, misalnya dengan cassava ya, ubi kayu, singkong ya, kemudian vegetable protein dari tepung tepung kedelai, itu. Kemudian submerge, artinya submerge ini di media cair, misalnya dari molase ya, limbah. Tapi bisa juga sebenarnya memakai yang ini gitu ya. Ini cara fermentasinya saja berbeda. Jadi ada padat dan juga ada di media cair. Nah, kemudian untuk produksi enzim pada umumnya karena ini menggunakan bahan-bahan yang alami ya, bahan-bahan yang alami ini kan kadang komposisinya itu lengkap mungkin ya, kebanyakan lengkap, mineral juga ada, tapi
kadang itu perlu ditambahkan, ya. Jadi misalnya mineral apa yang kurang, nah itu biasanya diperlukan untuk memaksimalkan produksi enzimnya. Kemudian yang substrat yang cair ya, yang ini itu biasanya menghandle-nya lebih mudah, kemudian mengekstraknya juga lebih mudah. Biasanya ya, tapi tidak selalu. Oke, kemudian enzim-enzim yang komersial, ini contohnya saja, contoh secara garis besarnya ya, secara garis besarnya itu ada karbohidrase, jadi menghidrolisis karbohidrat, protease menghidrolisis protein, kemudian lipase, ini memecah lipid ya, lemak, kemudian oksidase, ya, ini untuk katalisis reaksi oksidasi dan reduksi. Untuk oksidase ini banyak sekali macamnya karena reaksi oksidase itu sangat umum ya. Jadi misalnya glukos oksidase gitu. Ini juga banyak digunakan di terutama makanan, minuman dan juga deterjen. Ini banyak menggunakan oksidase. Oke, jadi 4 kelompok enzim ini yang eh, paling umum ya. Tentunya ada yang lain lagi, banyak juga. Oke, jika kita bicara mengenai karbohidrase, jadi ya karbohidrase ini sangat sangat umum. Pada intinya adalah karbohidrase ini mengkatalisis reaksi untuk pemecahan polisakarida atau oligosakarida, jadi sakarida yang masih kompleks menjadi gula yang sederhana. Jadi menjadi oligosakarida atau monosakarida. Nah, ini secara umum disebutnya enzimnya itu karbohidrase. Nah, kemudian di karbohidrase sendiri, contoh-contohnya ya enzim yang penting, yaitu alfa amilase ya. Amilase jadi mengkatalisis hidrolisis dari ikatan alfa glikosida ya, untuk menghasilkan gula dari tepung. Itu amilase ya. Kemudian glukoamilase menghidrolisis terutama ikatan dari alfa 1,4 glikosida. Nah, dari sisi yang gula non pereduksi dari patinya itu sehingga menghasilkan glukosa. Nah, ini harus diingat ya perbedaannya. Kalau ini alfa glikosida. Jadi alfa glikosida dari tepung menjadi gula. Nah, kalau ini adalah di menghidrolisisnya itu di alfa 1,4 glikosida di bagian gula non pereduksinya. Ya. Kemudian invertase. Nah, ini invertase ya. Jadi menghidrolisis gula pasir ya, sukrosa ya. Sukrosa itu kan campuran dari fruktosa dan glukosa. Jadi invertase itu memecah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Kemudian laktase. Nah, ini laktase cukup spesifik ya. Laktase ini digest laktosa. Laktosa adalah gula yang secara khusus itu ada ditemukan di susu ya, dan produk turunannya. Jadi laktase ini memecah laktosa ya. Kemudian glukos isomerase. Nah, ini mengkatalisis reaksi reversibel, jadi isomerisasi. Ya, isomerisasi jadi dari D-glukos dan D-silos menjadi D-fruktos dan D-silulos. Jadi isomerisasi misalnya D-glukos, isomernya fruktos, kemudian silos, silulos, dan ini bisa reversibel begitu. Ya, jadi ini tidak mendigest istilahnya, memecahkan dari yang kompleks menjadi sederhana, tapi ini isomerisasi ya. Tuh. Oke. Ya ini contohnya saja glukoamilase ya. Ini ada tadi di awal ya glukoamilase. Nah, jadi glukoamilase ini disebutnya proses sakarifikasi. Jadi karena dari
dari dextrin atau tepung ini menjadi gula, glukos yang manis ya. Nah, misalnya nih amilosa misalnya. Ini amilosa ya, ini pati yang sudah sebetulnya sudah sedikit lebih sederhana ya daripada pati yang panjang seperti itu. Misalnya bukan selulosa itu yang masih panjang polimernya. Jadi si glukoamilase ini pati atau dextrin. Jadi misalnya amilosa ini ya, ini kan amilosa. Amilosa kan kumpulan glukosa, beberapa glukosa seperti itu. Nah, bedanya dengan amilopektin, dengan amilosa, amilopektin itu ada cabangnya. Seperti ini ya. Jadi amilosa, amilopektin. Nah, dengan glukoamilosa ini, karena amilosa ini kan rantainya lurus saja nih. Lurus, sehingga memotongnya jadi lebih cepat. Nah, sehingga reaksinya juga akan lebih cepat. Nah, amilopektin, karena ada bercabang, nah, jadi reaksinya sedikit lebih lambat. Sehingga dihasilkanlah glukosa ya dari glukoamilase ini. Oke. Kemudian untuk substratnya, yang paling umum jagung, kemudian gandum, ya, tapioka, dan kentang. Ini yang paling umum dipakai. Nah, kemudian tadi, jadi karbohidrasa yang lain ya setelah itu. Jadi invertase tadi kan sudah ya ini. Nah, secara aplikasinya juga misalnya mencegah kristalisasi dari molase ya. Karena misalnya jenis gula tertentu, misalnya seperti fruktosa itu jika dalam jumlah yang banyak itu misalnya bisa membentuk kristal di molase itu, dan juga di es krim ya, justru es krim justru untuk mempercepat kristalisasi misalnya. Nah, itu gula mana yang lebih memacu kristalisasi untuk es krim, seperti itu ya. Nah, jadi kemudian laktase tadi ya sudah jadi laktosa ya. Nah, kemudian ini glukosisomerase nih yang tadi ya. Jadi ini isomerisasi. Ini banyak dipakai untuk membuat high fructose corn syrup (HFCS) ini. Ya, ini high fructose corn syrup. Jadi corn syrup ya, jadi sirup yang dari jagung ya, fruktosa. Nah, ini sebagai pemanis. Nah, ini manisnya itu jadi lebih manis dari glukosa. Jadi fruktosa itu kan sebenarnya manisnya buah-buahan ya. Nah, itu. Ini banyak dipakai untuk minuman ini. Jadi produksi HFCS ini. Nah, jadi misalnya untuk makanan ya, kemudian sirup, kemudian permen, kemudian roti ya. Dan di jus buah dan juga anggur misalnya seperti itu ya. Jadi banyak dipakai untuk food and beverage untuk glukosisomerase ini. Oke, nah pada prakteknya untuk fermentasinya ini ya, jadi produksi enzim itu sangat dipengaruhi oleh pH dan suhu. Selain itu, enzim juga memiliki aktivitas tertentu yang memerlukan pH tertentu dan juga suhu tertentu. Ya, jadi enzim memiliki semacam jendela ya, window untuk aktivitas optimalnya itu. Jadi apa namanya, dari segi pH maupun dari segi suhu. Nah, misalnya nih, ada enzim yang optimal aktivitasnya itu di pH rendah, di pH asam. Jadi misalnya di pH di bawah 5. Nah, itu ada enzim-enzim tertentu yang memang dia aktif optimal di pH yang rendah. Kemudian ada juga yang di pH netral. Nah, ini mungkin mayoritas ya, dari pH 5 sampai 7 misalnya. Kadang sih sampai bisa 8 ya disebutnya itu. Jadi untuk ini netral ini. Nah, kemudian ada pH yang lebih tinggi juga jadi aktivitas enzimnya. Ya alkalin ya, biasanya pH lebih dari 7 atau lebih dari 8.
Nah, kemudian dari segi suhunya, ada disebut psychrophilic enzyme, jadi enzim yang aktivitasnya itu di suhu rendah. Jadi dari misalnya di bawah 0 derajat sampai 15 atau 20 derajat. Ya, jadi suhu optimumnya cukup rendah ini. Kemudian mesophilic enzyme, nah ini mayoritas ya, mesophilic enzyme, jadi aktivitas optimumnya di 25 sampai 30 atau bahkan sampai 35. Nah, ada juga yang thermophilic enzyme nih. Itu dari suhu 40 sampai 75 atau 95. Nah, untuk thermophilic enzyme misalnya ini mempunyai keuntungan. Jadi untuk reaksi-reaksi tertentu ya, mungkin dalam makanan atau minuman itu diperlukan reaksi di mana misalnya minuman itu masih dalam suhu tinggi misalnya. Ya. Nah, enzim-enzim ini bisa dipakai di situ karena dengan di suhu tinggi pun dia cukup justru aktivitasnya optimum ya begitu. Ya. Oke, nah ini contoh enzim-enzim komersial ya. Nah ini tadi sudah saya jelaskan sebetulnya ya, jadi enzim untuk mempercepat laju produksi untuk biokonversi atau bioproses dari satu senyawa menjadi senyawa lainnya. Nah, untuk contoh industrinya ada tadi farmaseutical, kosmetik, food, tekstil, dan lain-lain. Nah, eh, jika dilihat sebetulnya kan enzim juga sebetulnya ada secara alami sudah ada di hewan maupun di tumbuhan. Ya. Nah, tapi mengapa misalnya hewan dan tumbuhan orang menggunakan mikroorganisme ya? Ya, secara hindsight, secara mudahnya saja bisa kita lihat bahwa ya tentunya misalnya dari hewan, tentunya kan kita harus membunuh hewannya, kemudian menumbuhkan hewannya juga lama seperti itu ya. Nah, begitu juga dari tumbuhan misalnya. Tumbuhan juga tumbuhnya lama dan lain tidak mudah ya. Jadi mikroorganisme tentunya dengan memakai mikroorganisme tentu lebih murah secara keseluruhan. Ya. Kemudian juga membutuhkan substrat. Substratnya juga pada umumnya bisa didapat dengan mudah dan bisa dioptimalkan ya. Jadi bayangkan kan kalau misalnya kita ingin mengekstrak amilase gitu ya, amilase juga ada di mulut manusia seperti itu. Tapi kan kita tidak mungkin ya mengekstrak amilase dari air liur manusia seperti itu. Nah, jadi amilase ya sudah produksi saja dengan kapal gitu kan. Jadi bisa mau berapa liter, berapa ton bisa diproduksi kan. Jadi seperti itu ya. Nah, mikroorganisme juga tumbuhnya lebih cepat. 1 hari, 2 hari, seminggu ya misalnya. Itu sudah selesai ya. Nah, kemudian proses fermentasinya juga bisa terkontrol karena menggunakan bioreaktor ya atau fermenter. Nah, itu tentunya ini yang sangat penting juga jadinya sehingga dengan karakter seperti tadi itu bisa di scale menjadi kuantitasnya menjadi lebih banyak ya, lebih besar. Oke. Nah, ini contoh-contoh enzim ya, ini kalian baca saja ya sebagai pengetahuan, baca saja. Jadi misalnya ini setahu saya ini Novozymes adalah salah satu produsen enzim terbesar di dunia ya, Novozymes ini. Nah, ini produknya sudah banyak sekali ini. Nah, bisa dilihat ya ini enzim ini enzim ini sebenarnya enzim apa ya, reaksinya apa seperti itu ininya. Ya, ini kemudian ini mikroorganisme yang dipakai ya ininya. Oke, ya ini tambahan saja, jadi masih yang tadi tambahan ya, jadi ini berdasarkan aplikasinya. Ya, jadi misalnya untuk untuk ini nih misalnya fermentasi kopi ya, fermentasi kopi itu menggunakan pektinase, hemiselulase, ini dari kapang ya, dari kapang.
Nah, kemudian alfa amilase untuk membuat roti ya, jadi dari aspergillus. Nah, glukoamilase untuk fermentasi susu ya, laktase untuk aditif ya, untuk permen misalnya invertase dan lain-lain. Eh, ini contoh-contohnya ya. Oke, nah kemudian ini lanjutan saja. Nah ini untuk tadi kan karbohidrase kebanyakan ini, misalnya untuk yang protease, eh, atau ada juga sebetulnya ini seperti misalnya ini nih, untuk penisilin asilase ya. Jadi ini untuk produksi penisilin yang semi-sintetik, ya, antibiotik ya. Antibiotik penisilin yang semi-sintetik, nah ini menggunakan penisilin asilase, misalnya dari penicillium chrysogenum misalnya ya. Kemudian acid protease untuk bir atau roti ya. Nah, kemudian ini microbial renin. Nah, renin ini untuk eh, eh, keju, buat keju ya. Jadi renin biasanya untuk koagulasinya seperti itu ya, koagulasi susu. Nah, kemudian selulose. Nah, selulose ini biasanya banyak juga ya sekarang sih sudah industri ya. Eh, tapi misalnya untuk di lab ya, untuk research ya, untuk selulose ini. Misalnya dari mikroorganisme dari Trichoderma seperti itu ya. Nah, ini untuk renin, di contoh ininya Endothia parasitica, Mucor, kemudian Mucor miehei. Ini Mucor ini merupakan kapang yang banyak sekali di udara sebetulnya Mucornya. Oke. Nah, inilah contoh-contoh enzimnya ya untuk yang aplikasinya di industri. Oke. Untuk selanjutnya, untuk video yang kedua, saya akan lebih detail saja dari segi misalnya contoh-contoh proses produksinya dari berbagai enzim ya. Oke, jadi untuk video pertama saya cukupkan sampai di sini. Nanti akan saya lanjutkan untuk video yang selanjutnya ya.